Halo Teknolovers, masih ingat dengan Mongol? Itu loh pelawak tunggal yang hits dalam ajang stand up comedy show yang ditayangkan salah satu stasiun televisi. Sukses dengan jokesnya yang menggelitik, rupanya jadi ladang meraup keuntungan besar hingga membuatnya jadi miliarder. Namun siapa sangka, ia dulunya sempat jadi napi loh. Nah, penasaran kan? Bagaimana ya ceritanya sampai bisa setajir sekarang? Cus, langsung simak ulasan aku ini. Tapi seperti biasa, pastikan kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tak ketinggalan info menarik dan terbaru dari channel teknologi populer. Ronnie Immanuel, dikenal dengan nama Mongol Stress atau Mongol, pernah menyandang status sebagai komedi tunggal dengan honor paling mahal di Indonesia. Sebelum hijrah ke Jakarta pada 1998 untuk mengubah nasib, ia memiliki pengalaman pahit dalam hidupnya. Mongol lahir di kota Manado, 27 September 1978. Sebelum terjun sebagai komika, dulunya ia berkeinginan menjadi seorang pendeta. Sayangnya di ibu kota ia malah ditipu oleh orang yang ingin menyekolahkannya ke sekolah pendeta. Sejak saat itu, ia harus bertahan hidup di Jakarta dengan modal uang hanya 100.000. Karena ia tahu uangnya tak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, ia berniat untuk pulang ke kampung halaman. Ia sempat loh menjadi gelandangan tanpa pekerjaan, tidur di emperan toko di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta. Tapi ya, dia tetap berjuang bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang tanpa harus pulang dengan tangan kosong. Nah, harapan hidupnya bertahan di ibu kota mulai terlihat. Nasibnya mulai membaik saat dirinya mendapatkan pekerjaan. Ia menjalani beberapa pekerjaan dalam satu hari. Pagi, ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Padang di kawasan Menteng. Lalu siang berjualan koran. Dan malam harinya, ia bekerja di sebuah warung pecel lele. Gajinya bekerja di restoran Padang sekitar 400.000, jualan koran 200.000. Sementara jadi pelayan di warung pecel lele, ia dapat sekitar 200.000. Nah, pendapatannya itu digunakan untuk menyewa sebuah kamar kos sederhana di Manggarai, Jakarta Selatan. Karena nggak ada tabungan, Mongol tak ingin menghabiskan uangnya. Makanya setiap hari Mongol berjalan kaki dari tempat kos ke tempat ia bekerja. Menyadari 3 pekerjaannya itu tidak terlalu menghasilkan banyak uang, ia pun meninggalkan 2 pekerjaannya setelah diterima jadi sales sebuah toko percetakan brosur di Pasar Baru. Pagi hingga sore ia dipercetakan dan malamnya tetap jadi pelayan di warung pecel lele. Jadi saat bekerja di percetakan, ia sudah tidak jalan kaki lagi nih, tapi naik Kopaja karena gajinya sudah lumayan mencukupi. Nah, di ibu kota ternyata dia punya seorang teman yang menawarkannya bekerja di sebuah manajemen artis. Iya, gak mungkin tawaran ini ditolak Mongol. Pekerjaan sebagai sales dan pelayan warung pun ditinggalkan olehnya. Masuk manajemen artis, Mongol ditunjuk menjadi asisten dan manajer penyanyi Dirly Idol yang juga sama-sama berasal dari Manado. Wow, naik jadi manajer nih Teknolovers. Tapi sayangnya bukannya bernasib baik, malah musibah menerpanya. Saat menjadi asisten Dirly, ia sempat tuh bermain judi kecil-kecilan dan masuk jeruji besi selama sebulan di rutan Cipinang. Setelah keluar penjara, ia justru dipecat oleh Dirly. Mongol lalu mencoba bangkit dari keterpurukannya. Ia bersama teman-temannya pun membentuk manajemen artis yang diberi nama Survive. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan anggapan orang bahwa narapidana bukan berarti tidak bisa mendapat pekerjaan. Dari manajemen itulah pelan-pelan penggemar Sri Mulat ini merintis karir dalam dunia stand up comedy. Nah, menariknya nih, pria berusia 35 tahun itu ternyata bukan tipikal pria yang memiliki sisi humor yang baik loh. Malah tak sengaja terjun ke dunia komedi tunggal. Semua berawal saat ia dikerjain teman di acara ulang tahun di Comedy Cafe. Ternyata ada orang TV yang menonton. Ya udah deh, Mongol pun ditawari jadi komik. Sukses meraup keuntungan jadi seorang komika. Tentu saja Mongol yang kini bergelimang harta udah mulai gengsi dong jika tampilannya tidak berubah jadi makin keren. Iya. Ia pun mengubah stylenya jadi tampang orang kaya. Tapi hasilnya malah di luar ekspektasi. Looknya Mongol yang dibuat kece malah tidak dipercaya orang-orang. Kalau dirinya memakai barang brand hasil kerja sendiri.
Dalam acara The Rooftop yang ditayangkan 10 Februari lalu, Mongol bercerita kalau wajahnya menjadi penyebab orang-orang menyepelekan dirinya. Ia juga bercerita di awal-awal karir 2011 hingga 2014, Mongol sempat beli Ferrari. Nah, suatu hari ini, ia janjian sama teman-teman, terus Mongol berdiri deh tuh di sebelah mobil. Ibu-ibu yang lewat malah mengira dirinya orang bengkel. Nah, dari situlah Mongol mulai mikir kalau mau maksain pakai barang sebranded apapun, orang-orang tetap gak percaya kalau dia orang kaya. Ya, percuma dong ya. Melansir money.id tahun 2015 dari hasil lawakan tunggalnya, Mongol mampu membeli 28 mobil, di mana 26 diantaranya disewakan. Selain itu, pada 2013, Mongol juga sudah sanggup membeli 7 unit apartemen di beberapa lokasi di Jakarta. 2 di Kalibata City, 2 di Gading Mas, 2 di Kasablanka, dan 1 di Rasuna Said. Ia sengaja membeli sejumlah apartemen karena menilai kalau mengembangkan bisnis properti itu resikonya minim. Apartemen-apartemen yang ia miliki pun khusus untuk kelas middle ke bawah. So, orang-orang yang butuh tempat tinggal seperti orang Manado di Jakarta bisa patungan tempat tinggal biar tidak berat. Nah, untuk harga apartemennya 4,5 juta per bulan. Kecuali apartemen yang berlokasi di Rasuna Said, disewakan 12 juta per bulan. Semua apartemen milik Mongol pun telah full furnished, alias udah lengkap semuanya. Jadi mereka yang menyewa tinggal bawa diri saja. Meski sudah punya banyak uang, saat ini Mongol tak berpikir lagi untuk pamer kekayaan. Kini ia difokuskan untuk mensejahterakan keluarga, terutama anak agar tak putus sekolah. Hidup Mongol pun udah terjamin dengan hasil kerja kerasnya yang selama ini ia tabung. Bahkan nih, ia sudah punya usaha rental mobil di Manado. Ia membangunnya tanpa harus utang sepersen pun. Saat ini ada 37 mobil yang ia miliki, semuanya dibeli secara cash. Aktor pemeran film komik Egg ini tak ikut-ikutan tren pamer kekayaan. Ia lebih memilih menikmati apa yang telah ia punya tanpa harus dipamerkan ke orang lain. Wih, salut ya. Oke deh, begitulah Mongol menjelma sebagai orang tajir dan tetap hidup apa adanya. Bagi kamu yang mungkin saja masih insecure karena belum menggapai apa yang kamu impikan, yuk tetap bersyukur dengan apa yang telah kamu lewati. Jangan berhenti berjuang, semangat ya. By the way, besok jumpa kembali, jangan lupa klik like dan share video ini. Bye-bye.